akan fokus ke satu sistem yang penting di tubuh kita adalah sistem muskular. Jadi sistem muskular ini kalau kita eh, temukan di seluruh tubuh kita, mulai dari arah yang paling kranial sampai ke yang paling inferior, dari kranial sampai dari superior sampai inferior. Kita memang pendekatannya kalau kaudal kan itu berdasarkan vertebrae. Kita bisa bagi, kita ingat pelajaran dasar anatomi mengenai orientasi, jadi mulai dari yang superior sampai inferior. Sistem muskular artinya terkait dengan organ-organ otot, otot lurik dalam hal ini. Nanti kalau kita pelajari lagi lebih dalam mengenai jenis-jenis otot, ini melingkupi seluruh tubuh. Kali ini kita akan membahas mengenai otot-otot superficial dan terutama kita bisa fokus terhadap bagaimana kita memberi nama otot. Karena otot-otot ini sangat banyak. Rasanya berat sekali untuk dihafal. Saya sendiri juga merasa demikian. Tapi kita coba gunakan pendekatan yang kita bisa mengerti sehingga otot-otot ini bisa kita identifikasi. Salah satu lagi yang penting pas di pelajaran awal anatomi adalah pembagian regio-regio yang berada di tubuh kita. Daerah-daerah tertentu yang ini perlu kita ketahui. Sambil saya ulang. Mungkin kalau regio yang di sini, kita bisa tahu ini namanya regio capitis. Kemudian, ini regio ini adalah regio coli, kemudian bagian terbesar yang saya tunjuk ini adalah truncus. Tentu ada alat gerak tubuh kita yang bagian atas, ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Kita lihat ya corak ototnya mendekati dengan pada kadaver yang sesungguhnya. Kemudian kalau kita lihat tentu akan cukup pusing kalau saya. Sehingga kita bisa perhatikan otot-otot ini baik dari tadi kalau kita lihat begini kan ini berarti dari sisi anterior. Kalau kita lihat seperti ini kita lihat berarti kita lihat dari sisi lateral kanan. Kita bisa ingat-ingat bahwa penyebutan kiri dan kanan itu berdasarkan arah dari pasien. Dextra. Oh ya, mungkin di pelajaran awal tentang terminologi anatomi sampai saat ini menggunakan bahasa Latin sebagai bahasa induknya. Tapi banyak teks juga menggunakan bahasa Inggris dan karena nama-nama anatomi juga sebagian sudah diserap dalam bahasa Indonesia sehingga kita juga menggunakan terminologi dari tiga bahasa tersebut untuk pemahaman kita supaya lebih baik. Baik, ini dari sisi lateral dextra. Sekarang kadaver ini kita lihat pas persis dari sisi dorsal atau posterior. Jadi balik lagi, posisi ini penting termasuk kalau kita mengidentifikasi sambil mereview tentang posisi anatomi. Posisi anatomi itu berdiri tegak, tangan jatuh ke bawah menjuntai, posisinya ini telapak tangannya palmar untuk daerah regio manus ini ada dorsum, ada palmar. Palmarnya menghadap ke depan, ke anterior. Jadi nanti ini penting. Pertama kalau kita memberi nama-nama otot, kita perhatikan regionya yang mana. Beberapa otot namanya menunjukkan
lokasinya di mana dia berada. Jadi tadi sudah saya sampaikan yang ini adalah regio capitis, kemudian di daerah kepala kaput kita ini dibagi menjadi beberapa regio yang lebih kecil lagi. Nanti kita bisa lihat referensinya adalah tulang-tulang yang berada di regio capitis. Jadi yang di situ adalah kranium. Tulang kranium yang di sini ini adalah tulang os temporalis. Maaf, os temporalis. Jadi kita bisa lihat otot yang berada di regio temporal ini adalah musculus temporalis. Tentu karena ini adalah bagian kiri dari kadaver, ya ini berarti adalah musculus temporalis sebelah kiri atau musculus temporalis sinistra. Baik, itu salah satu yang kita bisa gunakan sebagai dasar adalah regio, lokasi di mana otot itu berada.